Pernyataan Kejagung di video klarifikasi di kasusnya Amsal ini menurut gue ada yang janggal. Bahkan menurut gue ini pola pikir yang jujurnya sangat dangkal. Yuk, gue pengen bahas. Di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Saya kebetulan orang yang sudah biasa buat company profile, profile, video profile, lalu sudah puluhan kali lah kerjasama dengan pemerintahan. Saya sudah terbiasa dengan tanda tangan kontrak kerjasama dengan pemerintahan swasta yang berbau video profile. Pernyataan Bapak yang 30 hari ini sebenarnya agak mengganjal di hati saya. Masa iya ada sebuah project video yang menyatakan misalnya RAB-nya memakai jasa drone 30 hari, maka terbang 30 hari. Nggak mungkin ada itu, Pak. Coba, saya penasaran kontraknya seperti apa. Kalau boleh dibuka umum seperti apa. Karena sepengalaman saya, jasa industri kreatif itu tidak sama seperti Bapak jasa sewa tukang rental mobil yang per hari dihitungnya. Nggak mungkin. Karena ini pasti sifatnya kayak kompleks ya. Video itu kan harus dibuat dari ide dulu, disusun, cek lokasi dulu, lalu tentukan konsep, tentukan artis, talent, bla bla, lalu nanti post pro, offline, online, panjang produksinya gitu. Anggaplah mungkin yang Bapak pahami tentang 30 hari itu, saya tangkapnya adalah masa tenggang yang diberikan desa kepada Amsal. 30 hari ini bukan berarti misalnya Pak, di dalamnya itu kan nanti ada kerjasama alat yang digunakan. Biasanya kan gitu. Oke, saya pelan-pelan jabarkan lagi misalnya gini. Dalam kontrak contoh sederhana begini. Saya misalnya kontrak sama Desa Karo gitu. Desa di salah satu Karo gitu ya. Lalu dalam situ saya jelaskan, nanti fasilitas alat yang saya berikan, output yang saya berikan adalah misalnya drone, ada FPV, ada kamera, 10 kru, kabel-kabel yang disewa, lensa-lensa. Nah, lalu kontraknya adalah masa tenggangnya 30 hari. Bukan berarti Bapak, mohon maaf, 30 hari drone harus terbang, kameranya harus record 30 hari, kru harus kerja 30 hari. Kalau tidak full 30 hari maka korupsi. Nggak bisa Pak. Nah, disinilah missnya Bapak. Menurut saya, mohon maaf ini Pak, Kejaksaan. Kalian miss dalam menangkap bagaimana kerjanya industri kreatif. Di industri kreatif, 30 hari adalah masa tenggangnya, masa maksimal yang diberikan oleh desa gitu untuk menyelesaikan video ini. Outputnya apa? Ya hasil akhir videonya. Jadi yang ditentukan adalah outputnya Pak, video akhir hasil jadinya. Kalau selepas 30 hari selesai maka tidak ada masalah. Yang saya tahu di sidang-sidang yang tonton saya lihat juga katanya kepala desanya tidak bermasalah sama hasilnya. Bahkan itu ternyata kasus sudah 3-4 tahun yang lalu ternyata ya Pak. Yang berarti tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba diungkit seperti itu? Lalu diungkitnya lagi menurut saya sangat miss gitu. Jadi editing tidak dihitung nol, ide tidak dihitung nol. Mohon maaf Bapak, dalam kalau saya kerja yang paling mahal di antara semua departemen adalah idenya, sutradaranya. Karena paling mahal dan paling capek kerjanya Pak. Editor juga sama Pak. Ini komputer saya mohon maaf Pak, bukan 0 rupiah nih. Komputer ini totalnya di atas 30 juta modalnya Pak. Apa iya saya mau dihitung nol Pak? Waduh, belum waktunya ya, belum kopinya gitu loh Pak. Nah ini menurut saya, kenapa saya bersuara jujur rada tersinggung sih dengan pernyataan Kejaksaan Karo yang mengatakan 0 rupiah ide, clip on, dan editing. Nah itu sebenarnya ini yang harus diluruskan, karena menurut saya pada saat Bapak klarifikasi, tanggungkan klarifikasi Bapak. Yang terkesan nanti kayak seolah-olah, oh ya bisa aja celahnya. Nah, di sini mohon maaf karena saya bisa mengatakan saya ahli di bidang ini, saya menguasai bidang ini, maka saya mengklarifikasi kembali pernyataan Bapak, biar meluruskan juga kepada masyarakat. Saya yakin Bapak-Bapak ini adalah orang-orang cerdas, nggak mungkin. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin dong duduk di Kejaksaan. Maka kalau permasalahan ini ditanggapi dengan bijak, dengan jujur, saya yakin Amsal bebas, Pak.